kembali bersama saya Ida Bagus PK. Kali ini saya akan membahas mengenai topik cara menghentikan kebiasaan berbohong pada anak. Jadi sebelum membahas mengenai itu, mungkin alangkah baiknya kita bicara mengenai mengapa anak berbohong. Mengapa anak punya kebiasaan berbohong. Dalam tumbuh kembang, kita mendidik anak kita membesarkan anak kita. Dan saya yakin semua orang tua sudah berusaha maksimal sebaik mungkin untuk memberikan pendidikan, pengasuhan, perhatian kepada anak-anaknya. Namun sering terjadi hal-hal yang di luar ekspektasi kita sebagai orang tua. Misalnya ada anak yang suka berbohong, ada anak yang agak bandel, dan lain sebagainya. Nah, kali ini dalam topik ini pada anak atau cara menghilangkan kebiasaan berbohong pada anak. Jadi sebaiknya jadi di awal sebelum membahas mengenai cara menghentikan kebiasaan berbohong pada anak, saya akan membahas mengapa anak berbohong. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan anak mempunyai kebiasaan berbohong. Yang pertama adalah mungkin cukup mengagetkan kita. Yang pertama yaitu meniru kebiasaan orang tua atau pengasuhnya. Misalnya seperti ini. Ketika kita di rumah bersama anak-anak, ada telepon masuk dari luar, ada telepon masuk ke HP kita, dan kita tahu bahwa orang yang menelpon ini adalah orang yang tidak kita suka atau tidak kita inginkan untuk menelpon. Lalu kita nyuruh ibunya anak-anak untuk mengangkat telepon dan mengatakan bahwa ayahnya sedang tidak di rumah. Nah, pas waktu itu anak kita sedang berada di sebelah kita. Sehingga anak menyerap informasi bahwa mengatakan orang yang ada tidak ada adalah sesuatu yang wajar. Dan kalau itu berlangsung terus-menerus lambat laun, maka anak menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan. Dan akhirnya kita menyebutnya itu berbohong. Yang kedua adalah anak terpaksa berbohong. Saya ambil ilustrasi seperti ini. Misalnya kita di rumah sedang berdua saja, ayah dan anak kita yang sedang bermain di ruang tamu. Tiba-tiba saja terdengar suara berisik dari ruang tamu. Anak kita memecahkan vas bunga yang harganya mungkin cukup mahal yang ada di ruang tamu. Tentu kita sebagai ayah atau sebagai orang tua kaget dan datang ke ruang tamu, mungkin dengan suara yang agak keras, bertanya kepada anak kita, siapa yang memecahkan vas bunga ini? Nah, karena kita bertanya dengan bicara keras dan dari mimik wajah yang kelihatan marah, anak kita menjadi kaget dan terpaksa anak kita mengatakan bahwa bukan dia yang memecahkan, bukan dia yang memecahkan vas bunga itu. Padahal kita tahu yang ada di ruangan itu hanya dia. Nah, anak melakukan hal demikian karena dia merasa dirinya ketakutan atau terancam dengan sikap kita sehingga dia terpaksa berbohong. Yang ketiga adalah misalnya saja ketika anak sekolah, dia pulang sekolah, kemudian kita lihat nilainya dari sekolah tidak kita harapkan atau anak kita mendapatkan nilai kecil, sehingga orang tua mengancam kalau besok lagi dapat nilai yang lebih kecil maka nggak boleh main HP lagi, seharian nggak boleh main HP, harus belajar. Maka ketika di lain hari anak kita pulang sekolah, dia berusaha untuk mengatakan yang tidak sebenarnya bahwa dia mendapatkan nilai besar, padahal dia mendapat nilai kecil. Dia terpaksa melakukan itu karena dia berusaha menghindari hukuman berat yang akan dihadapi. Selanjutnya, yang bisa menyebabkan anak berbohong adalah orang tua secara tidak langsung mengajari anak untuk berbohong. Contohnya bisa demikian. Ketika ayah di rumah dan ada nomor telepon masuk, sedangkan ayah
tidak suka dengan orang yang menelpon itu atau tidak mengharapkan orang ini menelpon, kebetulan di sebelahnya ada anak kita, dan ayah meminta agar anak ini mengangkat telepon dan berkata dan meminta anak ini untuk mengatakan bahwa ayahnya tidak di rumah atau ayahnya mungkin sedang tidur. Nah, kalau hal ini berlangsung terus-menerus berulang kali, maka si anak akan menyerap sebuah informasi yang mengatakan bahwa boleh mengatakan orang yang ada tidak ada, atau sesuatu yang ada tapi tidak ada. Kalau hal ini terus-menerus berlangsung, maka besar kemungkinan hal ini akan menjadi kebiasaan bagi anak yang akhirnya kita sebut suka berbohong. Yang kelima, mengapa anak suka berbohong adalah karena orang tua atau pengasuh. Orang tua bisa jadi antara ayah dan ibu tidak konsisten dengan apa yang dikatakannya. Misalnya saja, anak kita sedang pilek, batuk pilek, si ibu melarang untuk anak makan es krim, tapi di lain waktu ayahnya mengizinkan atau membiarkan anaknya makan es krim. Bahkan kadang-kadang si ayah mengatakan, nanti ayah belikan es krim, tapi tolong jangan bilang-bilang sama ibu ya, sama mama ya. Nah, kalau hal ini terjadi, tentu anak akan menjadi bingung, tapi tentu anak akan memilih mana yang lebih menyenangkan bagi dia, yang lebih enak bagi dia, yaitu makan es krim. Apa yang sebaiknya orang tua lakukan agar anaknya tidak punya kebiasaan berbohong? Tentu yang paling ideal adalah orang tua menjadi tauladan atau contoh yang baik bagi anaknya. Itu adalah satu-satunya cara agar orang tua dari awal, dari kecil, bahkan dari bayi, balita sekalipun, anak dibiasakan untuk melihat orang tuanya atau pengasuh utamanya berkata jujur, berkata apa adanya ketika berbicara dengan orang lain. Kemudian, kalaupun anak berbohong, hindari melakukan kekerasan. Jika anak berbohong, dekati anak dengan penuh kasih, dengan belayan penuh kasih. Katakan kepada dia bahwa sebaiknya ia berterus terang saja. Katakan apa adanya, sehingga anak menyerap informasi bahwa dirinya, anak itu, lebih penting dan lebih berarti dari kesalahan yang ia lakukan. Kalau itu dilakukan terus-menerus berulang kali, maka anak akan berani berkata terus terang kepada orang tuanya, jujur kepada orang tuanya, karena kalau dia menyampaikan terus terang, tidak ada hal yang berbahaya, yang tidak ada hukuman ataupun resiko besar yang akan dia hadapi. Pertanyaan selanjutnya, apa yang sebaiknya dilakukan jika anak kita sudah terlanjur parah berbohongnya atau sudah terlanjur akut kebiasaan berbohongnya? Mungkin Anda sudah berusaha semaksimal mungkin, bersikap sebaik mungkin kepada anak Anda, selembut mungkin, walaupun anak Anda melakukan kesalahan, dia berbohong lagi, Anda sudah melakukannya atau memperlakukan Anda sudah memperlakukan anak Anda dengan penuh kasih, berusaha semaksimal mungkin untuk mendengarkan apapun keluhannya, apapun yang disampaikannya. Namun jika Anda tetap berbohong, Anda bisa mencoba datang ke profesional untuk menangani atau membantu menyelesaikan masalah Anda atau anak Anda. Bisa ke psikolog klinis atau ke hipnoterapis klinis. Namun sebelum Anda datang ke profesional, Anda bisa mencoba sebuah teknik terapi yang sederhana namun sangat ampuh, yaitu yang disebut dengan hipnoterapi sleep. Hipnoterapi sleep adalah hipnoterapi atau proses terapi, proses mensugesti pikiran anak kita untuk merubah perilakunya dari kebiasaan buruknya menjadi kebiasaan yang lebih baik. Namun saya akan menjelaskan mengenai hipnoterapi sleep dalam video saya selanjutnya, jadi pastikan Anda mengikuti video-video saya yang lain. Dan jika Anda belum subscribe, silakan subscribe dulu dan bunyikan lonceng notifikasi, sehingga jika saya mengupload video-video terbaru, Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya. Sampai jumpa.